Oke, Tanya sama Google. selamat siang menjelang sore. Kali ini kita mau mengajukan pertanyaan bersama saudara kita ini. Saudara, saya mau bertanya nih, saudara. Menurut rumor yang beredar, katanya penemuan cicak raksasa ada ya? Ada ya, saudara? Menurut Anda kira-kira apa ada itu penemuan cicak raksasa yang seperti dinosaurus ukuran cicak itu? Dan ini kan penemuan tulang benulang dinosaurus sudah ditemukan, dia sudah dimuseumkan itu di museum. Penemuannya tulang benulang dinosaurus kan sudah ditemukan oleh ilmuwan, baik itu dinosaurus ataupun yang dinosaurus yang leher panjang itu kan sudah ada ditemukan. Siapa yang nemukan? Tak ada, aku dengar. Ada, Anda lihatlah tuh di Google, ada tuh penemuannya tuh, fakta dan kenyataannya sudah ada. Google itu ilusi aja kawan, jangan mengada-ngada Anda. Baik, kalau Anda bilang Google ilusi, berarti ini di televisi sudah ada juga beredar. Televisi kan sudah beredar juga. Penemuan tulang benulang hewan purbakala yaitu dinosaurus. Nah itu tulang patin. Mana pula tulang ikan patin itu tak ada. Untuk apa pula dimuseumkan orang? Paling siap makan ikan patin dibuang orang tulangnya. Ya itu makanya pas dibuang itu kan jadi apa namanya? Jadi Barang antik. bukan, jadi artefak itu kan, kan membesar kan. Untuk apa doa sama orang ikan tepatin tulangnya gabung? Yang dimuseumkan orang tuh yang unik-unik seperti penemuan hewan purbakala. Ikan patin unik kok. Ikan patin tuh hari-hari dimakan orang. Mana mungkin dia ditemukan? Untuk apa pula ikan patin yang ada digoreng orang, digulai orang. Iya kan tulangnya nggak dimakan. Tulangnya Tapi kan dibuang. Tapi untuk apa juga tulang ikan patin itu dimuseumkan sama orang? Bagus orang ngambil tulang ini lagi, tulang gajah yang ukuran besar itu dimuseumkan. Ada harganya lagi, gading gajah mahal harganya kan. Ketimbang ikan patin, untuk apa tulangnya dimuseumkan orang? Lagipun saya lihat pun di luar sana pun ikan patin tuh paling-paling di kiloan orang. Tak ada dimuseumkan orang, tak ada masuk buku, tak ada masuk ini. Ya makanya nggak ada Anda buat. Sekarang begini Bung ya, dalam sejarah ilmuwan ya, itu yang wajib untuk dimuseumkan itu ya seperti ya kayak purbakala lah. Ikan patin kan purbakala juga. Dari mana Bu ikan patin ini penemuan purbakala? Tak ada itu. Ikan patin ini baru-baru bisa dikatakan mungkin 30 tahun yang lewat lah baru dikenal orang lah untuk bisa dimakan. 30 atau 60 tahun yang lewat. Sementara penemuan purbakala tuh kayak macam dinosaurus, T-Rex itu kan sudah hampir 1 abad yang lewat. Sebelum adanya manusia hidup di muka bumi ini. Ya. Itu perlu Anda ini sedikit garis bawahi. Makanya terjadinya film, ada kan difilmkan sama orang bule itu, Bung. Film purbakala itu. Nggak ada. Ada. Anda lihatlah tuh di YouTube, ada itu difilmkan sama orang-orang luar negeri sana. Ini saya lagi nonton Sidul kan? Siapa? Nonton Sidul. Itu mana mungkin menyangkut tentang purbakala, Bung. Ini kan film juga. Iya, tapi yang kan disebutkan maksud itu kan purbakala.
Ada yang filmnya Gajah Purbakala. Nah, itu kan memang difilmkan oleh orang-orang luar negeri sana, karena memang betul-betul unik gitu, langka lah penemuannya. Cicak juga langka. Cicak untuk apa langka, Bung? Cicak ini bergantungan di atas ini, tiap hari ditembak pakai karet sama anak-anak kecil itu. Nah, setelah jatuh ke bawah ditembak pakai karet, cicak itu dibuang orang. Nggak ada di museum korang cicak itu. Lagi pun cicak di museum korang untuk apa itu ya? Nah, kira-kira menurut Anda Untuk makan ikan cupang. Kan ada kan cicak kasih makan ikan cupang. ikan cupang makanannya bukan cicak, setahu saya jangkrik. Jangkrik ya, setahu saya jangkrik. Iyalah jangkrik, nggak ada lagi. Enggak lah, ikan cupang kadang makan rendang juga ya. Ikan cupang makan rendang tak mungkin, saudara. Kan bisa ngorder sendiri dia. Hah? Bisa ngorder deh lewat Gojek. Beli nasi Padang. Ikan cupang itu mana bisa ngorder, saudara. Yang bisa ngorder itu ya sejenis manusia, Bung. Manusia ini kan bisa pegang handphone, sedangkan ikan cupang dia nggak punya tangan, mana mungkin dia bisa pegang handphone. Nah, jadi rasanya tuh nggak masuk akal aja itu. Ini menurut saya lah ya, seorang pemuda ya, dia menemukan koin yang berumuran. Dari mana tahu dia muda? Hah? Dari mana Anda tahu dia Kan masih dari muda? media sudah diliput. Media. Iya, mudanya dari mana? Anda lihat KTP-nya kan? Enggak kan? Di media tuh kan sudah dilampirkan nama Baharul, umur 22 tahun katanya. Dari media itu dilampirkan semua. Foto dan wajahnya itu kan sudah dicantumkan. Siapa tahu dia nyamar. Dia nggak mungkin benar ya. Enggak mungkin lah, orang kulit wajah dan rambutnya itu jelas nampak juga semuanya. Ya kan dia bisa beli topeng kan? Jadi lanjut nih ceritanya nih kan. Ya selesaikan dulu anak muda tadi. Ah. Dari mana Anda tahu dia masih muda? Dari media sosial. Nah, Dia mencantum semua kan sudah diliput data-data dia. Diwawancarai lah oleh para awak-awak media ya. Ditanya sama para awak media nih, Anda menemukan koin ini dia di mana? Waktu saya ke ladang katanya kan, mencangkul ubi. Pas Iya. membuka mau panen buah ubi, Tahu dia masih muda dari mana? dari orang yang wawancarai dia tadi. Gimana nanya dia? Ya wartawan tadi lah, wartawan yang wawancarai dia. Ya gimana cara dia nanya? Yang seperti saya bilang tadi, Apa? katanya di mana Anda menemukan koin ini katanya. Itu enggak pertanyaan masih muda berarti dia. Apa dasar dia pertanyaan seperti itu dulu. Setelah dia menanyakan itu, baru dia bertanya nama asli mana, kemudian umur berapa katanya. Nah, dari sanalah kan bisa diketahui. Sudah dicek belum keasliannya? Belum kan? Ya lagi pun kan orang mau Iya, udah menemukan dites forensik belum? Belum kan? belum. Makanya. Tapi untuk apa juga kalau mau mengetahui muda dari nggak mudanya untuk dia sedia forensik pula. Ya biar pasti kan. Tadi bilangnya kan. Sebenarnya untuk mengetahui muda nggak muda ini nggak perlu forensik juga, Bung. Harus ini aja dilihat dari penampilannya, saya rasa sih udah cukup ya. Pertama dari kulit, Enggak. rambut, Enggak lah, dos mini kecil udah tua. itu beda, itu emang kelainan dari kecilnya kayak gitu. Sementara si Baharul ini tidak. Upin Ipin. Anda samakan pula dengan kawan tadi. Kau Upin Ipin itu memang dia animasi film, bukan manusia. Maksudnya tuh bukan manusia. Lah, mana ada nggak Tidak. manusia? Suaranya aja yang mana yang diambil dari suara manusia. Untuk dalang masa Anda tak bilang manusia tuh dalang? Itu suaranya saja, Bung. Tapi kalau dalam filmnya tersebut itu animasi.
ciptaan manusia. Nah, itu loh. Masa jazrik animasi? Animasi, Bung. Animasi. Anda tanya sama pakar ini pakar pembuatan film pun pasti dia bilang kayak gitu juga. Animasi juga. Enggak, nah, kawan saya ada namanya Upin, enggak animasi dia, asli. Kawan Anda namanya Upin. Asli mana? Ya enggak animasi, orang asli. Oh, mungkin Upin yang dimaksud bukan orang Malaysia mungkin. Bukan asli dari Malaysia. Ada juga orang Malaysia namanya Ipin enggak animasi kok, orang asli. Iya, tapi kan bukan yang dimaksud di film itu. Yang menunjukkan yang ada nggak kenalan Anda ahli dari ini yang ini yang membuktikan kalau Upin film itu bukan animasi. Ya, sejenis kayak macam ahli teknologi lah. Siapakah pakar teknologi Anda yang menunjukkan itu bukan animasi? Ada kenalan Anda? Bisa kok dibikin versi aslinya kan bisa. Kalau dibuat versi aslinya bisa. Ya, bisa. Terus? Tapi kan dari awal film yang dimaksud ceritakan tadi kan Upin Ipin film ya kan? Iya, bisa dibikin versi orang kan? Bisa. Terus masalahnya di mana? Masalahnya itu dari awal pembicaraan. Pembicaraan pertama kan dibilang Upin Ipin asli, bukan animasi, ya kan? Nah, itu dia, Bung. Jadi, Bung, kembali ke cerita si Bahrul menemukan koin tadi ya, Bung ya. Ya, Bahrul ini masih muda atau udah tua? Umurnya 22 tahun. Dari mana Anda tahu? Dari wawancara wartawan media sosial. Bisa aja kan dia bohong kan? Dia udah jelas-jelas mau pegang mic diarahkan Iya. ke mulutnya. Kemungkinan bohong tuh bisa kan? Kemungkinan bohong bisa. Nah, ya udah, berarti belum pasti. Anda harus temui dulu Bahar itu. Tapi itu tidak mungkin pula saya forensik dia. Cari dulu Baharnya, bawa ke sini kita tes. Yang dites koinnya itu Ya, Bahar ini lah KTP-nya dicek. si Bahrul nih. Tapi dia bilang katanya dia mau jual koin itu ke Jakarta katanya. Dan masalah koin, si Bahar ini masih muda apa sudah tua? Si Bahrul nih. Bahrul ini masih muda. Dari mana Anda tahu? Tadi kan dia bilang dari wawancara tadi. Bisa bohong kan ya? Habis itu dia bilang katanya baru tamat sekolah sekitar 3 tahunan. Taman SMA dia katanya. Mana Anda bisa mengatakan tulang ikan patin bisa dimuseumkan? Semua tulang bisa dimuseumkan. Iya, enggak yang dimuseumkan untuk di pameran kan maksudnya. Kan ada tulang-tulang kayak tulang gajah purbakala, entah tulang-tulang apa kayak kan. Tapi jangan ya tulang patin gitu, tulang ikan patin juga. Tulang ikan patin itu tak bisa diapa-apain itu. Bisa lah, ada nggak bisa. Kalau udah dimuseumkan bisa. Sama ibaratnya beginilah kamu ya. Contoh kita kan beli apa nih kue, ya. Kue itu udah kita makan kuenya, tinggal plastiknya lagi ya. Plastik itu kita buang sama dengan ikan patin tadi. Enggak lah, plastik bisa diolah kok. Ikan patin itu begitu juga. Setelah habis dagingnya dimakan, tulangnya tetap dibuang. Nggak bisa diolah kok. Diolah jadi Ikan lagi. mana ada cerita ikan patin yang daging udah dimakan diolah lagi. Kayak mana caranya? Tak ada, Bung. Sejarahnya manusia ini yang makan ikan, dagingnya setelah habis, kemudian tulangnya itu diolah lagi. Kalau tulangnya diolah lagi, kemudian tadi jemur menjadikan mainan, mungkin masih bisa ya.
Bisa kok dihidupkan lagi kok. Pakai AI. Itu pembuatan film, pembuatan film lagi, cerita lagi tuh. Mana mungkin bisa kalau dia di film bisa di dalam dunia pembuatan film. Edit kah apakah itu memang bisa. Bisa kok dibikin film kisah nyata. Bisa dibikin film kisah nyata. Iya. Itu bukan larinya bukan ke ikan ya, yang ikan tadi yang saya maksud. Enggak, kan ada orang di situ makan ikan juga. Ya, nah maksud saya itu kan tulang ikan patin yang dimuseumkan, ya. Jadi yang saya maksud kan tulang ikan purbakala. Seperti contoh tulang T-Rex, tulangnya dinosaurus, atau tulang gajah purbakala. Kan ada tuh zaman dahulu gajah-gajah berukuran besar itu. Tahu kan? Ada. Rekomendasi Anda, rekomendasi. Saya ya. Nah, Siapa ya? John Wick. itu rekomendasi Anda tuh ya. John Wick. Panggilannya John Wick. Ya. John Wick ini bukannya kayak macam pemain film laga action itu ya? Iya kan? Ya, dia main film juga, tapi bisa dia main komputer bisa. Tapi kok bisa jadi ahli dari teknologi gitulah apanya? Bisa dia. Jago dia. Setahu saya dalam filmnya tak ada yang berhubungan dari teknologi kayak gitu. Enggak, aslinya dia jago. Install ulang bisa. John Wick ini. Ya. Anda lama kenal sama dia? Saya kawan yang kenalin. Dari kawan lagi yang mengenalkan. Berarti baru kenal lah Anda sama dia. Teman saya Terminator. Teman Anda Terminator. Cewek dari Terminator itu Siapa? Sarah kan? Bukan. Iya, kan si Sarah ini ya. Bukan. Jadi nggak mungkin pula si Yanti namanya dari ceweknya. Dalam film Terminator itu ya si Sarah pendamping peran ceweknya ya, peran cewek. Baiklah Bung, kali ini saya akan coba mengikuti petunjuk Anda karena waktu sudah mencukupi. Kita sudahi dulu pembicaraan singkat dan padat ini. Terima kasih atas waktunya untuk Bung siapa saya bicara nih? Dengan Terminator. Terima kasih Bung Terminator atas waktunya. Salam sehat, salam sukses.